saya mengajak teman-teman, saya mengajak untuk teman-teman semuanya kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang baiklah tentunya ya teman-teman. Mungkin dari teman-teman ada yang saat ini yang lagi sibuk kerja atau gimana, mari kita sama-sama luangkan waktu kita karena kita datang sama Tuhan hanya sebentar. Ya, jangan sampai urusan pribadi kita menghalang kita datang kepada Tuhan. Seperti begitu ya teman-teman. Oke. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita berdoa. Saya mengundang teman-teman kita merenungkan semua kebaikan Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kita. Kita ada sampai saat ini bukan karena kekuatan kita, bukan karena hebat kita, tapi semua karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang terus mengalir di dalam setiap kehidupan kita. Mungkin banyak hal yang membuat kita lupa akan kebaikan Tuhan, ada banyak hal yang membuat kita jauh dari Tuhan, tetapi pada malam hari ini, saya mengundang sama teman-teman semuanya, kita sama-sama menyatukan hati kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan, sebab Dia Tuhan yang sangat-sangat baik bagi kita. Dan kita, sebelum kita menaikkan pujian, mari kita sama-sama, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu, Allah yang kami sembah dan kami puja di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kepadamu pada malam hari ini ya Tuhan, kami datang kepadamu di tahta-Mu yang kudus, kami menaikkan segala ungkapan syukur kami, buat segala perbuatan-Mu, buat segala kebaikan-Mu, buat segala berkat-berkat yang curahkan bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah pujian yang kami naikkan pada malam hari ini menjadi ungkapan syukur kami kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa kami yang baik. Mari teman-teman kita akan sama-sama mengangkat pujian. Bapa Engkau sungguh baik. Mungkin ada teman-teman yang tahu, mari kita sama-sama menyanyikan lagu ini.
Tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu, ya Allah kami yang baik hidup. Bapa kami yang setia, sahabat kami yang paling baik. Kepadamu pada malam hari ini Tuhan, kami datang dengan segala kerendahan hati kami. Kami menaikkan pujian kami, syukur kami Tuhan. Sebab Engkau Allah yang mendengar setiap seruan kami. Engkau Allah yang menjawab setiap doa-doa kami ya Tuhan. Mungkin di hari-hari ini Tuhan, banyak di antara kami yang takut akan ketika kami menjalani hari-hari hidup kami. Tapi kami pegang firman-Mu bahwa Engkau Allah yang memelihara hidup kami. Engkau menyertai kami. Engkau melindungi setiap kehidupan kami Tuhan. Dan kami juga percaya Bapa, mungkin di hari-hari ini ada permasalahan yang kami hadapi, kesulitan demi kesulitan. Tetapi kami menyerahkan semua hidup kami Tuhan, sebab Engkau-lah sumber kehidupan kami. Oleh sebab itu, biarlah Engkau Allah yang berdaulat penuh akan seluruh kehidupan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Dan kini Engkau melihat setiap hati kami yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Engkau mengetahui dengan segala pergumulan kami masing-masing Tuhan. Oleh sebab itu, lewat kami beribadah, datang kepadamu pada malam hari ini, kami mendapatkan kelegaan, kedamaian yang daripada Engkau Tuhan. Dan kami percaya, ketika kami mengakhiri ibadah nanti Tuhan, maka kami akan mendapatkan sesuatu yang daripada Engkau. Firman-Mu yang meneguhkan setiap hati kami Tuhan, dan menopang setiap seluruh kehidupan kami. Oleh sebab itu berfirmanlah kepada kami pada malam hari ini, karena kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sebab hanya firman-Mu lah satu-satunya yang akan menuntun kami, yang akan memberikan kami pengertian Tuhan. Ketika kami jatuh, Engkau selalu menolong kami, mengangkat setiap kehidupan kami Tuhan. Yang kami mungkin hari-hari ini jauh dari hadapan-Mu, biarlah firman-Mu yang menegur setiap kami pada malam hari ini Tuhan. Sebab Engkau sungguh baik dan sangat-sangat baik bagi kami Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus turun atas hamba-Mu Tuhan. Biarlah firman yang hamba-Mu sampaikan semua berasal daripada-Mu Tuhan. Dan kami yang mendengarkan firman-Mu, kami diberkati oleh Tuhan. Dan kiranya berkat sukacita terus mengalir di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu yang menuntun setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar pada malam hari ini bertumbuh, berakar, dan berbuah-buah di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya persilakan kepada hambanya. Baik, terima kasih untuk porsi pidarnya. Shalom teman-teman. Puji nama Tuhan. Shalom. Yang luar biasa, saya masih diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan, suatu anugerah dari Tuhan Yesus. Dan terima kasih buat teman-teman
pengurus ya yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada malam hari. Saya mohon maaf ya, saya nggak bisa share materi. Saya sudah kirim materinya ke host ya. Nanti host coba buka. Saya kirim lewat WA. Saya mau pakai laptop, cuma Zoom saya tidak bisa masuk di laptop ya. Dia error terus, maka saya pakai HP ini. Jadi saya nggak bisa share materi. Tetapi tidak menjadi kendala untuk firman terus diberitakan gitu ya. Oke, kita hari ini mau belajar ya. Di flyer itu sudah ada temanya. Saya yakin dan percaya teman-teman sudah baca. Ya, hari ini saya akan bahas tentang bahasa kasih murid-murid Yesus ya. Saya biasanya searching di internet, saya ketik bahasa kasih itu muncul sekali banyak bahasa kasih ya. Bahasa kasih untuk anak, bahasa kasih untuk pasangan, bahasa kasih untuk ini dan itu. Tetapi kita mau belajar bahasa kasih dari murid-muridnya Tuhan ini. Ya, kalau berbicara bahasa kasih ini, saya yakin dan percaya teman-teman anak muda paling hafal ya, paling tahu. Ya, apalagi yang lagi pacaran-pacaran ini paling, waduh, nggak bisa lepas ini ya. Nah, gitu. Oke, tetapi terlepas dari itu kita mau belajar firman Tuhan bersama-sama. Yang hari ini saya ambil dalam Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-10 ayat 1 sampai 5. Injil Matius pasal 10 ayat 1 sampai 5. Saya tidak bisa share screen ya. Tidak tahu host sudah bisa host untuk materinya? Masih download bentar. Oh, dalam proses. Ya, Pak. Oke. Saya akan bacakan, teman-teman bisa menyimaknya di Alkitab ya. Dengan perikop Yesus memanggil ke-12 rasul. Wah, pasti kalau teman-teman dengar dari tema dengan bacaan kita nih seperti kurang nyambung gitu ya. Oke, kita mau belajar sama-sama. Ayat 1, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Rasul atau utusan itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus. Ayat 4, Simon orang Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Oh, sampai ayat 4 ya, sorry, sampai ayat 4. Ya. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan ya, dengan tema dan bacaan kita seperti tidak nyambung, tetapi sebenarnya jujur bukan tidak nyambung ya. Tetapi kita mau belajar sesuatu hal yang tidak secara eksplisit tetapi implisit itu ada di dalamnya ya, tentang kasih yang akan kita pelajari pada malam hari ini dari murid-murid Tuhan Yesus. Nah, kalau nanti slide-nya sudah di-share pasti bisa kelihatan ya. Teman-teman, saya coba garis bawahi di materi saya itu ya. Di ayat 3 dan ayat 4, kita akan soroti dua murid ini ya. Kita akan pelajari tentang bahasa kasih dari dua murid ini ya. Di situ kita lihat ayat 3, saya bacakan lagi. Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Di situ saya garis bawahi ada Matius pemungut cukai dan Simon orang Selot. Dari ke-12 murid ini kita akan pelajari dari dua murid ini. Ya, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, ya teman-teman pasti tahu siapa itu Matius, siapa itu Simon orang Selot, ya. Ya, apalagi yang belajar teologi ya. Kalau sampai tidak tahu, ya ulangi lagi ke pembimbing perjanjian baru ya. Oke. Nah, kita mau lihat ya. Yang pertama dulu kita mau soroti tentang Matius. Siapa ini Matius ya? Ya memang kalau teman-teman searching di Alkitab ya memang sangat sedikit keterangan tentang Matius ya, sangat sedikit, tidak terlalu banyak ya. Karena Matius ini lebih banyak muncul di Injil maupun di kitab Kisah Para Rasul ya. Nah, kita mau lihat dulu siapa ini Matius. Kita lihat latar belakangnya dulu ya.
Karena kita membahas tentang tokoh, tidak baik kalau tidak mengenal latar belakangnya. Oke. Kita melihat dulu Matius, ya. Matius ini disebut juga Lewi, ya. Dia adalah saudara Yakobus anak Alfeus yang tadi, ya, yang salah satu juga dari murid Tuhan Yesus, ya. Nah, dialah saudara, ya, dari Yakobus anak Alfeus. Itu dalam Markus pasal 2 ayat 14. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi, ya, Lewi ini atau Matius anak Alfeus duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku," maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Ya. Jadi di sini kita mendapat keterangan bahwa Matius ini memiliki saudara yang bernama Yakobus, yang adalah salah satu murid Tuhan Yesus, dan Yakobus ini juga adalah saudara tiri dari Tuhan Yesus Kristus, ya. Nah, ini tambah pengetahuan, ya, sekedar tambah pengetahuan. Kita melihat yang kedua. Matius ini selain dialah saudara dari Yakobus, Matius juga memiliki background, ya, seorang pemungut cukai. Ya, kalau teman-teman baca tadi di bacaan kita, Matius pemungut cukai. Suatu background yang kalau jujur secara manusia itu kira-kira nggak enak, ya, tetapi itulah apa adanya gitu, ya. Kita lihat Matius pasal 9 ayat 9. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Ya. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku," maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Sama dengan Markus tadi, ya, Markus pasal 2 tadi. Matius 9 ayat 10, kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Jadi kemungkinan Matius ini selain dia seorang pemungut cukai, kemungkinan dia seorang pengatur juga, ya, seperti Sakeus di dalam Lukas, ya, pasal 19. Kira-kira seperti itu latar belakang sepintas tentang Matius, ya. Karena saya tidak mau, bukan tidak mau, ya, memang sangat sedikit datanya, ya. Tetapi saya ingin lihat dulu tentang pemungut cukai ini, ya, supaya teman-teman tahu tentang apa itu pemungut cukai dan bagaimana pemungut cukai pada zaman Tuhan Yesus. Sehingga nanti saya akan korelasikan dengan tema kita. Kita lihat pemungut cukai, ya. Ini saya coba ambil dari beberapa sumber, ya. Yang pertama, kita lihat dalam kitab Injil Sinoptik. Injil Sinoptik itu Injil Matius, Markus, Lukas, ya. Pemungut cukai dalam bahasa Yunani itu telones, bukan telolet, ya. Telones adalah pengumpul cukai atau bea, ya, demi kepentingan pemerintah Roma. Ya, karena ingat teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, bahwa pada zaman Tuhan Yesus yang berkuasa itu Romawi. Ya, yang berkuasa itu Romawi. Sehingga para pemungut cukai, mereka mengumpul semua cukai itu untuk diberikan kepada pemerintah Roma. Yang ditugasi oleh kontraktor, orang-orang yang bertugas, sistem ini amat terbuka bagi penyelewengan. Penyelewengannya apa? Para pemungut cukai dari awal cenderung memeras. Jadi ternyata orang-orang yang dipercayakan oleh tentara Roma, ya, untuk memungut cukai ini seringkali disalahgunakan oleh pemungut cukai itu sendiri untuk memeras. Untuk memeras. Jadi misalnya contoh, ada orang yang punya hutang misalnya 100.000, ya, yang harusnya ditagih 100.000, tapi pemungut cukai bisa minta sampai 200-300.000, ya. Terjadi penyelewengan. Menurut Cicero, menganggap jabatan pemungut pajak, ya, atau cukai itu sangat rendah. Karena apa? Karena sikap mereka, ya, sehingga menimbulkan banyak kebencian yang diakibatkan oleh mereka. Ya. Sehingga orang banyak membenci pemungut cukai. Maka kalau teman-teman baca dalam kitab Injil, banyak sekali orang sangat benci pemungut cukai. Nanti kita lihat. Pemungut cukai biasanya itu dipilih dari orang pribumi. Pribumi itu artinya orang Yahudi yang pro-Romawi. Jadi pada zaman Tuhan Yesus itu ada dua golongan, ya. Yang pertama ada golongan yang nasionalis, ya,
orang Yahudi yang ketat dengan aturan Keyahudian, sehingga mereka tidak mau diperbudak oleh Keromawian. Dan ada orang-orang Yahudi yang pro kepada orang-orang Romawi. Nah, pemungut cukai ini adalah orang Yahudi yang pro kepada pemerintahan Romawi, sehingga mengakibatkan orang-orang yang mempertahankan Keyahudian ini sangat membenci orang Yahudi yang pro kepada tentara Romawi, gitu ya, atau pemerintahan Romawi. Karena mereka harus mengenal wajib pajak dan kebiasaan mereka supaya tidak tertipu. Ya, jadi kenapa mengambil orang-orang pribumi asli supaya jangan terjadi penipuan gitu oleh orang-orang Yahudi yang kena peras gitu ya, supaya jangan tertipu. Sehingga orang pribumi ini lebih mengenal orang Yahudi. Ya, kelompok ini sering dihina dan dibenci. Maksudnya kelompok pemungut cukai ini ya, sering dihina dan dibenci, sehingga Tuhan Yesus dapat memakai mereka sebagai contoh khas atau sikap egoistis. Ya, jadi misalnya kita lihat di dalam Matius pasal 5 ayat 6 ya, di sana Yesus berkata tentang kasih ya. Kalau misalnya orang ini melakukan yang baik kepada orang yang baik, apa samanya dengan pemungut cukai gitu ya? Nah, kira-kira seperti itu. Nah, seringkali Tuhan Yesus memakai contoh dari pemungut cukai. Ya. Oke, kita lihat berikutnya. Bagi orang Yahudi fanatik, ya, ini dari tadi saya bilang dari golongan yang bukan pro pemerintahan Romawi. Sikap benci yang dapat dimengerti itu dipertajam lagi dengan alasan bahwa pemungut cukai adalah najis. Ya, jadi pemungut cukai itu sering dikaitkan sebagai orang yang najis, ya, orang yang sangat berdosa, orang yang tidak layak diselamatkan. Karena mereka senantiasa berhubungan dengan orang kafir dan bekerja pada hari Sabat. Ingat, orang Yahudi sangat benci kepada orang-orang yang melakukan kegiatan pada hari Sabat. Itu sebabnya mereka seringkali memperdebatkan tentang hari Sabat kepada Tuhan Yesus, gitu ya. Nah, pemungut cukai dan pendosa, ya, bahkan mereka mengaitkan pemungut cukai dengan orang berdosa, ya. Itu bisa terdapat dalam Matius pasal 9 ayat 10, pasal 11 ayat 19, Markus 2 ayat 15, Lukas 5 ayat 30, Lukas 7 ayat 34. Dan pemungut cukai dan perempuan sundal, bahkan mereka mengaitkan bukan hanya orang berdosa, tetapi mereka mengaitkan juga dengan perempuan sundal. Ya. Dalam Matius pasal 21 ayat 31, perempuan sundalnya, kalau zaman Tuhan Yesus, perempuan yang sebenarnya tidak layak hidup. Kalau bisa kedapatan mereka, pasti dirajam sampai mati. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi inilah gambaran dari pemungut cukai. Suatu background yang sangat buruk, yang sangat dibenci oleh orang-orang Yahudi. Ya, itu saya ambil sumbernya dari Ensiklopedia Alkitab masa kini, ya, atau Bible Dictionary, halaman 258. Teman-teman bisa membaca nanti ya. Sekarang kita melihat murid Tuhan Yesus yang kedua yang akan kita soroti. Yang pertama Simon, yang kedua ini Simon orang Selot ya. Tadi Matius pemungut cukai, sekarang Simon orang Selot. Siapa nih Simon orang Selot? Simon orang Selot ini saya mendapat informasi beberapa sumber ya. Dia adalah seorang dari partai politik ya yang bernama Selot. Jadi Selot itu bukan nama panjangnya, tidak ya. Itu menunjukkan suatu jadi orang Yahudi itu seringkali mengaitkan, atau orang-orang pada zaman itu mengaitkan nama itu dengan tempat, misalnya Maria Magdalena, Maria dari Magdala, seperti itu ya. Nah, ini Simon orang Selot. Jadi Selot ini adalah partai politik ya. Nah, di sini saya tulis partai Selot ya, menurut Flavius Josephus, seorang sejarawan Yahudi ya pada zaman itu, mengatakan bahwa Selot ini adalah suatu filsafat, suatu ideologi ya, suatu ideologi yang dalam partai itu sendiri. Di tengah-tengah orang Yahudi, didirikan oleh seorang yang bernama Yudas orang Galilea. Ia memimpin pemberontakan melawan Roma tahun 6 Masehi. Orang Selot kerap menentang penyerahan upeti. Ingat, garis bawahi, orang Selot kerap menentang penyerahan upeti. Ini kaitannya dengan pemungut cukai. Ya. Jadi orang Selot itu sangat benci dengan orang-orang yang pemungut cukai. Sangat benci sekali. Bahkan musuh bebuyutan. Ya. Oleh orang Israel, mereka mengatakan di luar Yahudi itu kafir. Ya. Dengan alasan hal itu dianggap pengkhianatan terhadap Allah, Raja Israel sebenarnya. Orang-orang Yahudi nasionalis ini yang salah satu dari Selot ini ya, yang tetap dirasuki semangat perang yang sama,
pada tahun-tahun pertengahan abad 1 mempersenjatai diri mereka. Jadi orang Selot ini kalau kemana-mana jalan itu mereka membawa belati. Belati sebuah pedang atau pisau ya, yang berukuran agak kecil gitu, tersembunyi. Itu sebabnya ketika Yesus ditangkap, ya, ada dari antara murid yang menghunuskan pedang atau belati itu kepada telinga dari seorang prajurit itu, ya. Dengan kilat dan di luar dugaan, mereka akan menghabisi orang-orang yang dianggap musuh bangsa. Ya. Mereka bisa melakukan tindakan kekerasan, tindakan kejahatan terhadap orang-orang yang menentang. Ya. Itu dalam ensiklopedia Alkitab masa kini ya, halaman 651 sampai 650. Bahkan menurut Lukas Chandra dalam latar belakang Perjanjian Baru, ya, yang mengatakan mereka berketetapan, mereka ini adalah orang-orang Selot, untuk mencapai tujuan revolusi ini dengan kekuatan militer. Bahkan Partai Selot menegaskan, selain Allah, tak seorang manusia pun yang berhak, ya, memerintah mereka. Jadi di sini kita sudah mendapat dua gambaran dari atau background dari murid Yesus, ya, murid-murid Yesus, yaitu ada pemungut cukai atau Matius si pemungut cukai dan Simon orang Selot. Dari dua background ini kita sudah bisa melihat, ya, mereka sudah pasti memiliki dendam yang berkesumat, ya, suatu kebencian yang mendalam. Ya, tadi sudah lihat, saya sudah bacakan bahwa orang Selot ini sangat benci dengan orang-orang yang suka memeras, apalagi yang pro kepada pemerintah Romawi. Sudah pasti ketika mereka dapat, pasti mereka bunuh. Nah, kira-kira seperti itu ya. Bahkan kalau teman-teman baca, orang-orang pemungut cukai ini seringkali dibenci. Itu sebabnya ketika Sakeus mau berjumpa dengan Yesus aja, mereka emosi kepada Tuhan Yesus dan murid-murid. Kenapa Tuhan Yesus harus makan bersama pemungut cukai? Nah, kira-kira seperti itu. Berarti di sini dari dua tokoh ini kita sudah bisa melihat ya, seandainya mereka bukan murid Tuhan Yesus, saya yakin dan percaya pasti mereka sudah saling bunuh-membunuh ya, sudah saling menyakiti satu dengan yang lain. Tetapi yang menarik ya, maka saya sudah bilang, saya akan korelasikan dengan tema kita. Yang menarik dari dua murid ini, tidak ada kebencian ketika mereka dipanggil oleh Yesus. Luar biasa. Maka kita melihat pelajaran rohani yang bisa kita dapat dari dua tokoh ini, ya, dua murid ini, tentang kasih itu. Ya. Saya tulis yang pertama, ya. Dalam Kristus tidak boleh ada dendam, pertikaian, melainkan saling mengasihi satu dengan yang lain. Jadi teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Kristus seharusnya ada kasih. Itu sebabnya saya yakin dan percaya kenapa Simon orang Selot dan Matius si pemungut cukai, mereka bisa berdamai, mereka bisa saling mengasihi. Walaupun di Alkitab tidak menjelaskan secara eksplisit tentang si Matius mengatakan dia mengasihi, tidak, tetapi dari tindakan-tindakan saja kita sudah bisa melihat ya, bahwa mereka saling mengasihi. Nah, jadi ini juga kita kalau kaitkan dengan kehidupan kita, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya kita sebagai orang percaya, sebenarnya tidak boleh ada kebencian atau dendam kepada siapapun. Ya. Justru yang harus kita tanamkan yaitu rasa saling mengasihi. Itu sebabnya Filipi pasal 2 ayat 1 mengatakan, jadi karena dalam Kristus, ingat, dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Inilah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus yang mengasihi. Ya, saya yakin dan percaya kita banyak sekali melihat anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kebencian, hidup dalam pertikaian, bukan hanya di dalam pergaulan kita sehari-hari saja. Di dalam gereja pun banyak ya orang-orang yang berantem di dalam. Ya. Seharusnya orang yang sudah dalam Kristus seharusnya hidup saling mengasihi, bukan saling menjatuhkan satu dengan yang lain, bukan saling menjelekkan satu dengan yang lain. Saya berdoa supaya kita yang ada di komunitas ini hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Amin. Wah, semua pada tegang ini ya. Waduh. Jangan tegang-tegang lah ya. Oke. Nah, jadi harus saling mengasihi. Kita lihat yang kedua, pelajaran kedua. Dari kedua murid ini yaitu mengasihi sekalipun musuh. Ya. Ingat, saya sudah bacakan tadi background-nya ya. Dua orang ini.
Mereka ini musuh. Ya. Simon dan pemungut cukai ini kalau kita melihat, mereka ini musuh. Tetapi anehnya, mereka tidak saling membenci. Mereka justru mengasihi walaupun itu musuh. Ini pun yang sesuai dengan ajaran Yesus Kristus. Saya yakin dan percaya kenapa mereka bisa saling mengasihi. Karena mereka diajar langsung oleh Tuhan Yesus. Ya. Mereka tinggal dekat dengan Tuhan Yesus. Itu sebabnya Matius pasal 5 ayat 44 mengajarkan. Ya. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi, bukan hanya mengasihi orang yang berbuat baik kepada kita, atau orang yang mencintai kita, atau orang yang selalu peduli dengan kita. Tapi mengasihi musuh, itu pun juga harus kita lakukan. Ya, sama seperti siapa? Matius si pemungut cukai dan orang Selot ini, atau Simon orang Selot. Mereka saling mengasihi. Ya. Ada banyak anak-anak Tuhan ya, yang hanya mengasihi orang yang baik sama dia. Ketika ada orang yang benci atau menyakiti perasaannya, sorry ya, saya tidak mau mengampuni dia. Ya. Bahkan kalau di daerah saya itu tunggu Natal Paskah baru minta maaf itu. Setelah Natal Paskah lupa lagi, ya, benci lagi gitu ya. Banyak terjadi. Ya. Tidak bisa mengampuni, tidak bisa mengasihi. Saya berdoa supaya kita semua teman-temannya dalam grup ini mengasihi ya, walaupun musuh, ya, walaupun ada orang yang menyakiti kita, baik itu mungkin sahabat yang menikam kita dari belakang, atau mantan pacar kita yang meninggalkan kita tanpa status yang jelas, bisa saja gitu ya, tetap mengasihi ya. Sebagai anak Tuhan kita harus mengasihi. Kenapa kita harus mengasihi meskipun dia musuh kita? Ingat ya, Yesus waktu mengasihi kita tuh juga musuh. Ya, itu sebabnya Efesus pasal 4 ayat 32 mengatakan begini. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni. Kalau Allah mengampuni kita, manusia yang berdosa, masakan kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Kalau misalnya kita temukan ada orang yang atau teman kita misalnya ya, tidak bisa mengampuni, meskipun dia Kristen ya, dia percaya Yesus, itu justru dipertanyakan kalau dia nggak bisa mengampuni. Nanti saya akan kasih satu perumpamaan yang menarik. Oke, kita lanjut ya. Nah ini saya kasih tips ya, saya nggak akan lama, kalau lama nanti diprotes oleh host. Oke, kita lanjut ya. Saya kasih tips bagaimana sih supaya kita ini menjadi anak-anak Tuhan yang terus ya hidup saling mengasihi. Ini yang penting. Bagaimana caranya? Jadi tulis bagaimana agar kita mampu mengasihi. Ingat, saya mau katakan mengasihi itu bukan hal yang mudah. Ya, mengasihi bukan hal yang mudah. Mengasihi itu suka, tetapi bukan berarti tidak mampu dilakukan. Ya. Kita mau lihat. Yang pertama, supaya kita mampu mengasihi, kita harus sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengasihi dan mengampuni kita. Ini menjadi dasar kita. Ya. Kalau tidak percaya Yesus sebagai Tuhan yang mengasihi kita, sebagai Juru Selamat kita, nonsen orang itu bisa mengasihi, mengampuni dengan tulus. Itu sangat tidak mungkin. Bahkan sekalipun ada orang di luar Kristen yang bisa mengasihi dan mengampuni, kira-kira kita lihat tulus, tapi tidak percaya Yesus, maka ketulusan atau kasih yang diberikan itu adalah kasih yang sia-sia atau kasih yang omong kosong. Coba satu orang baca, saya nggak tulis ayatnya. Misalnya dalam Roma pasal 14, coba Mia bisa baca. Roma pasal 14. Mia bisa baca, Mia? Roma pasal 14 ayat 23. Ya. Ayat 23. Roma 14 ayat yang ke-23. Ya. Tapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa.
Yes ya, segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman itu dosa atau kekejian di hadapan Tuhan. Maka Yesus sudah katakan, kita mengasihi tapi tidak percaya Yesus, semua itu kekejian di hadapan Tuhan. Maka saya dasari pertama supaya kita mampu mengasihi dan kasih kita benar di hadapan Tuhan, harus terima Yesus, harus percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu baru mampu bisa mengasihi. Kita lihat ayat kita ya. Filipi pasal 2 ayat 1 saya baca. Jadi karena dalam apa? Dalam Kristus ya. Dalam Kristus. Ya. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Ya. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya apa? Artinya orang yang percaya Yesus, maka hidupnya diperbaharui. Yang dari manusia yang lama itu, yang suka lakukan yang jahat, yang suka benci, dendam, pertikaian, dan sebagainya. Ketika percaya Yesus, dia adalah ciptaan baru. Maka kalau ada orang Kristen ya, yang tidak bisa mengasihi, yang tidak bisa mengampuni, dipertanyakan, dia ciptaan baru atau ciptaan lama? Itu ya. Ya ini. Jadi, di dalam Kristus kita ciptaan baru. Jadi mari kita mau belajar seperti murid-murid ini. Ya. Oke, kita mau lihat yang kedua. Bagaimana kita bisa mengasihi? Dasar yang kedua, yaitu selain percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus percaya dan setia melakukan firman Tuhan, atau percaya dan setia pada firman Tuhan yang berotoritas. Banyak orang Kristen gagal mengasihi, gagal menerapkan kasih dalam hidupnya karena tidak mengerti firman. Ya. Saya mau mengasihi kalau dia berbuat baik sama saya. Saya mau mengasihi kalau dia datang sama saya. Kalau kita baca Alkitab, ya, kalau kita yang tahu kebenaran, kenapa kita nggak lakukan duluan gitu ya? Nanti saya akan singgung di poin terakhir. Ya. Kenapa kita harus percaya pada Alkitab, setia pada Alkitab? Karena firman Tuhan katakan Mazmur 119:105, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya. Banyak orang tidak bisa mengasihi karena tidak tahu firman Tuhan. Ya. Atau mungkin dia tahu, tapi kurang dia baca, kurang dia pelajari, kurang dia terapkan, sehingga jalannya tersesat. Ingat, firman Tuhan itu kan pelita bagi kita ya, penuntun bagi jalan kita ya. Ketika kita ada orang yang menyakiti kita, ya, sehingga kita timbul mau marah, ya, kita mau benci sama orang, firman Tuhan katakan, hei, jangan kamu benci. Nah, firman Tuhan menuntun kita supaya kita jangan lakukan itu. Ketika kita pengen mau bertindak yang jahat, firman Tuhan katakan, hei, jangan, itu salah. Nah, itu sebabnya penting sekali kita harus percaya pada firman Tuhan dan setia pada firman Tuhan. Saya senang dari seorang tokoh ya, namanya D.L. Moody. Ini bukunya banyak sekali di perpustakaan ya, terutama di perpustakaan teologi ya, kampus-kampus teologi ya. Dia bilang gini, the Bible was not given for us information but for our transformation. Artinya firman Tuhan itu diberikan itu bukan sekedar hanya untuk informasi, tetapi untuk transformasi atau mengubah hidup kita. Yang dulunya suka benci sama orang, yang suka menyakiti orang lain, firman Tuhan mengubah hidup kita supaya kita menjadi pribadi yang lemah lembut, penuh kasih, dan saling mengampuni satu dengan yang lain. Saya yakin dan percaya kenapa Matius dan Simon, orang Selot, bisa mengampuni, karena mereka diajar firman Tuhan langsung oleh Tuhan Yesus. Setiap hari mereka dengan firman Tuhan. Bahkan kalau kita lihat, banyak sekali Tuhan Yesus mengajarkan tentang mengasihi dan mengampuni di dalam Injil. Ya, sudah pasti mereka tiap hari dengan firman. Ya. Jadi kalau mau hidup mengasihi, ya harus lihat firman Tuhan. Ya, harus lihat firman. Yang ketiga, ini waktu saya tinggal 8 menit, saya cepat. Yang ketiga, ini kebanyakan orang percaya gagal juga. Ya, mari kita mau sama-sama belajar. Yang ketiga, menyadari bahwa kita manusia berdosa yang tidak bisa lepas dari kesalahan. Ingat ya, ada banyak orang Kristen, ya, yang tidak bisa mengasihi dan mengampuni karena melihat dirinya paling benar. Wah, tidak bisa, saya tidak mau mengampuni. Dia yang salah kok, saya harus minta maaf, saya harus mengampuni dia. Nggak bisa.
Kenapa dia tidak bisa lakukan itu? Karena dia menyadari bahwa dirinya paling benar. Bukan dia menyadari bahwa dirinya juga adalah orang yang berdosa, orang yang tidak lepas dari pelanggaran. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita mau bisa mengampuni, kita juga harus menyadari, saya orang berdosa yang diampuni oleh Tuhan. Maka saya pun juga harus mengampuni orang. Itu sebabnya Tuhan Yesus kasih perumpamaan seperti ini ya. Ada seseorang yang berhutang ya kepada raja 1000 ya. Wah, banyak ini. Berhutang. Ketika datang sama raja minta, dia bilang saya nggak bisa tanggung dan sebagainya. Terus raja dengan penuh kasih mengampuni ya, menghapus hutangnya. Ketika orang ini keluar dengan senang, dia melihat ada seorang yang berhutang kepada dia. Itu 100. Terus dia tagih sama orang yang berhutang. Karena nggak bisa bayar, dia pukuli orang yang berhutang. Nah, orang berhutang lapor ya, kepada raja. Akhirnya si raja murka. Dia memanggil algojo-algonya, nangkap orang yang sudah diampuni hutangnya. Dijobloskan dalam penjara. Itulah gambaran. Ada banyak orang Kristen. Ya. Dia tahu bahwa dia sudah diampuni oleh Tuhan, tetapi dia nggak menyadari bahwa dia dirinya orang berdosa. Hati-hati teman-teman. Sekarang ini banyak penyakit ya. Penyakit di dalam kerohanian kita itu nggak pernah menyadari bahwa kita ini orang berdosa. Kita merasa diri kita paling suci karena rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin persekutuan, kita merasa diri paling benar. Hati-hati ya. Saya jujur ya, saya sangat mengakui saya orang berdosa. Saya tidak lepas dengan pelanggaran. Itu sebabnya bagaimana supaya kita bisa mendapatkan kasih? Ya, kita juga harus menyadari. Ketika orang lain salah sama kita, kita menyadari juga ya, bahwa saya juga salah juga kok. Ya, nggak mungkin saya juga benar. Itu sebabnya dalam teori ya teman-teman yang S2 mungkin dalam teori manajemen konflik itu salah satu teori namanya win-win solution. Ya, sama-sama benar. Gitu. Jadi untuk menyelesaikan suatu pertikaian atau persoalan harus sama-sama menurunkan ego ya dan sama-sama itu sama berkedudukannya. Tidak ada benar, tidak salah. Ya. Mungkin ini juga tips di dalam hubungan ya. Jangan pernah saling menyalahkan. Justru saling menyalahkan nggak pernah menemukan solusi. Ya. Yang lagi pacaran ya, jangan pernah saling menyalahkan. Ya. Oke lah, saling mengingatkan yes, tapi jangan menyalahkan. Justru kalau menyalahkan nggak selesaikan masalah. Ya. Justru tambah itu sama dengan sudah nyala siram bensin, ya gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, oke, kita melihat ayat kita ya dari poin ini. Efesus pasal 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah telah mengampuni. Ingat, Allah telah mengampuni kita. Maka kita harus menyadari, kita orang berdosa yang diampuni oleh Tuhan. Efesus 2 ayat 14, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kita, mempersatukan kedua pihak ya, antara manusia dan Allah, yang telah merubuhkan tembok pemisah yaitu dosa, yaitu perseteruan. Jadi orang berdosa itu berseteru dengan Allah. Maka Allah ya yang berseteru dengan kita rela mengampuni kita, ya. Maka kita pun juga harus sama-sama mengampuni orang, ya. Maka kita bilang barang siapa yang Yesus mengatakan apa yang kita ikat di bumi akan terikat di surga, apa yang kita lepas di bumi akan terlepas di surga. Itu gambaran kalau kita mengampuni, Tuhan juga mengampuni kita. Kalau kita tidak mengampuni, Tuhan juga tidak mengampuni kita. Itu juga gambaran di dalam 1 Yohanes pasal 4 tentang kasih. Kalau teman-teman membaca, barang siapa yang mengasihi, ia berasal dari Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak berasal dari Allah. Dan kebenaran tidak ada dalam orang itu. Ini penting ya, maka harus menyadari ya. Oke. Yang terakhir, wah terakhir ini pasti senang. Oke, yang terakhir. Yang terakhir, bagaimana supaya kita sanggup atau bisa mengasihi? Harus belajar memulai. Kapan? Lebih dulu. Jangan tunggu. Kalau kita yang tahu kebenaran, mulai lebih dulu. Mudah nggak? Sulit. Tetapi bisa. Bersama Yesus pasti bisa. Yestoya, Yesus tolong saya. Ya, pasti bisa. Ya. Harus mulai lebih dulu. Kebanyakan orang tidak bisa mengampuni. Kenapa? Banyak orang tidak bisa mengasihi sesama. Karena mempertahankan egonya. Gak mau memulai. Mempertahankan. Gengsi. Waduh, gengsi bos. Masa dia yang salah, saya yang duluan. Ya, gengsi. Gak mau mulai. Ingat, kita belajar dari Tuhan Yesus. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 10 mengatakan begini.
Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ini juga memberikan teladan buat kita. Kalau kita yang sudah menjadi anak Tuhan Yesus, anak Tuhan, mari kita juga mau belajar lebih dahulu mengasihi orang lain. Jangan tunda-tunda. Ya. Dendam, kebencian yang mendalam itu suka tunda-tunda mengampuni lebih dulu. Benar nggak kira-kira? Tunggu dulu, Natal dulu. Ya, itu kan tumpuk-tumpuk ya. Wah, tumpuk. Nanti tunggu bom seperti bom waktu gitu ya. Kapan satu saat meledak gitu. Hati-hati ya. Jadi kita mau duluan ya. Nah, itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita mau sama-sama belajar untuk saling mengasihi, mengampuni seperti dua murid ini ya. Ya. Oke. Kesimpulannya ya, supaya jangan lama, pas jam 9 ya. Saya sudah usahakan pas ini ya. Saya tulis seperti ini quotes-nya saya ya. Ya, saya tulis begini. Ini kaitkan dengan bahasa kasih ya, tadi ya. Bahasa kasih itu bukan sekedar ucapan atau pujian saja. Ya, saya searching di internet apa sih bahasa kasih itu? Ya, ada yang mengatakan suatu pujian yang baik kepada seseorang. Misalnya saya katakan I love you, aku mengasihimu, aku mencintaimu dan seterusnya. Oke. Saya katakan bahasa kasih itu bukan sekedar ucapan atau pujian. Ya, tanpa tindakan. Artinya apa? Mengasihi itu bukan sekedar kita berteori atau menyampaikan, tapi harus dilakukan. Bukan sekedar pemberian tanpa ketulusan. Boleh tindakan, tapi kalau nggak tulus percuma juga. Ya. Kita mengasihi dengan tindakan kita, tapi kalau nggak tulus ya percuma. Harus tulus. Bukan sekedar ketulusan tanpa hubungan dan kepercayaan. Ya, artinya apa? Tadi saya sudah katakan di poin yang ini menunjukkan bahwa kita mengasihi meskipun tulus, tapi nggak punya hubungan sama sekali, nggak percaya sama sekali sama Tuhan, percuma. Tindakan ketulusan itu percuma. Maka kalau kita mau mengasihi, harus semua ini berhubungan satu dengan yang lain. Bukan sekedar ucapan, bukan hanya sebuah tindakan, bukan sebuah ketulusan, tapi semuanya harus kita padukan. Itulah disebut dengan bahasa kasih atau bahasa cinta yang indah di hadapan Tuhan. Amin. Kita nggak mungkin bisa mengasihi tanpa pengenalan, tanpa hubungan dengan Tuhan yang baik. Ya. Kasih itu kan berasal dari Allah, maka kita perlu berhubungan dengan Tuhan. Ya. Tadi di dalam Roma juga mengatakan, tanpa iman semua itu dosa di hadapan Tuhan, maka kita perlu percaya. Jadi semua harus berhubungan satu dengan yang lain. Saya rasa cukup sampai di sini karena pas jam 9 saya nggak mau diprotes. Ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih atas anugerah-Mu. Kami ada semua karena kasih-Mu. Pada malam hari ini kami anak-anak-Mu belajar bagaimana kami harus hidup saling mengasihi, mengampuni satu dengan yang lain. Kalau mungkin selama ini kami belum bisa mengampuni, ampuni kami Tuhan. Mampukan kami untuk bisa mengampuni. Terima kasih ya Tuhan, materaikan firman-Mu dalam hidup kami. Hamba sudah berhenti berbicara, biarlah Roh-Mu yang kudus terus berbicara dalam hidup kami. Mengingatkan kami, supaya kami terus berjalan bersama Tuhan, terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman yang kami baca, kami dengar, boleh tertanam, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami, dan hidup kami menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih Kak Duta untuk kebenaran firman Tuhan-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan keluarga dan apa yang diharapkan saya Tuhan akan menolong. Nah teman-teman semua, dari kebenaran firman Tuhan, jika ada yang diberkati dengan firman Tuhan pada malam hari ini yang mau sharing atau kesaksian, saya kasih waktu sampai 9.10. Kita masih ada waktu 8 menit. Silakan teman-teman yang
mau sharing, ingin berkati kebenaran firman Tuhan, silakan open kamera, open mic, dan berbicara. Apakah ada? Sini ada Kak Duta. Kak Duta. Ada Kak Dake. Tadi saya ingat ada Kasam. Ada Kasam. Ada Kak Dedi. Ada Kak Windra. Yang lebih tua terlebih dahulu lebih baik. Oke, yang lebih tua terlebih dahulu. Ada Kak Kori. Selamat bergabung Kak Kori. Ada Kak Dedi. Maaf. Soalnya baru selesai kegiatan ini tadi. Siap Kak, siap. Ada Kak, siapa tadi? Ada Kak Eben. Oh, ada Pak Pendeta juga nih. Ada Kak Yetri. Silakan yang mau berbicara. Ada Kak Rahel. Ke teman-teman, tidak ada yang berbicara. Ada yang mau tambahkan, kurangi, atau Ya, sedikit saja sih, tidak banyak-banyak. oke, silakan. Saya mau menekankan aja di dalam Matius berapa itu? Matius 6 ayat sorry. Susahnya tidak ingat ayat begitu. Teman-teman yang sudah mengirimkan pokok doa, saya percaya bahwa Tuhan akan mendengarkan setiap doa-doa kita, dan biarlah Tuhan yang akan menjawab sesuai dengan rencana Tuhan. Ya. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Bahkan kami sudah memulai ibadah kami dari awal pertengahan hingga mau berakhir ini dengan baik Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu, untuk penyertaan Tuhan yang sungguh sempurna dalam kehidupan kami. Sehingga dari setiap aktivitas kami masing-masing, Tuhan kembalikan kami Tuhan. Walaupun melalui Zoom, tapi kami percaya Tuhan Engkau hadir dalam setiap hidup kami masing-masing ya Bapak. Kami juga bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar Tuhan. Biarlah kami mempunyai hati yang lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan untuk mengasihi sesama kami. Bahkan itu musuh kami sekalipun ya Bapak. Sehingga Tuhan kami percaya Tuhan juga kami boleh melangkah, melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Engkau yang bertindak atas setiap kehidupan kami ya Bapak. Juga bersyukur Tuhan. Terima kasih teman-teman kami yang sudah melayani-Mu. Baik itu WL, pembawa firman Tuhan, Engkau memberkati bahkan teman-teman member yang sudah bergabung Tuhan, Engkau memberkati mereka dalam pelayanan keluarga masa depan, apa yang menjadi kerinduan mereka di akhir-akhir ini Tuhan, Engkau yang melihat mereka, Engkau yang mengetahui setiap kehidupan mereka. Terima kasih, dimanapun mereka berada Tuhan Yesus, keluarga mereka yang mereka tinggalkan juga Tuhan, Engkau memberkati ya Bapa, berikan kesehatan, kekuatan, berikan semangat yang baru Tuhan. Jika saat ini mereka dalam keadaan sakit Tuhan, Engkau sembuhkan. Jika saat ini mereka dalam keadaan Tuhan kekurangan Tuhan, Engkau mencukupi setiap kebutuhan mereka. Maka jika saat ini mereka dalam keadaan lemah Tuhan, Engkau kuatkan mereka agar mereka boleh kuat, boleh sehat untuk menjalankan setiap kehidupan mereka dengan takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan setiap doa-doa kami dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kemari Bapa mendengarkan setiap seruan doa-doa kami dan menjawab sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa Tuhan untuk Ade Audilia Tuhan yang sekarang ini dalam keadaan sakit DBD. Tuhan, Engkau memberkati ya Bapa, Engkau menjamah Tuhan setiap sakit penyakit yang ada Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus, Adia boleh mendapatkan kesembuhan yang daripada-Mu Tuhan, setiap makanan, minuman, obat-obatan yang digunakan, bahkan setiap para medis Tuhan, setiap dokter yang menangani Tuhan, Engkau memberkati ya Bapa,
berkati setiap tangan-tangan yang memegang, tangan-tangan yang merawat Tuhan, sehingga Tuhan Yesus ada bisa Tuhan terjadi atas anak-Mu Tuhan, sehingga kami percaya Tuhan, perlindungan, pertolongan hanya datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, keluarga yang menjaganya juga Tuhan, Engkau berikan kesehatan kepada mereka Tuhan, sehingga Tuhan izinkan mereka untuk boleh merawat, izinkan mereka untuk boleh melayani dengan sepenuh hati ya Bapa. Dan biar nama Tuhan yang terus dipuji. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Kak Ika Tuhan, untuk saat ini penyebaran COVID yang saat ini masih terjadi. Biar Tuhan kami percaya sehingga semuanya boleh berlalu dari bangsa kami Tuhan, sehingga kami boleh beraktivitas kembali ya Bapak. Kami percaya bahwa pemulihan terjadi atas bangsa kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga berdoa Tuhan untuk saudara Eri Tuhan yang dalam keadaan sakit Tuhan, yang Kau sembuhkan, Engkau tolong Tuhan agar kesembuhan boleh terjadi, sehingga kami percaya bahwa Tuhan yang akan menyembuhkan, Tuhan yang akan menjamah bagian-bagian yang sakitnya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Kak Eben Tuhan yang ada di kampung, untuk keluarganya Tuhan, agar mereka juga mempunyai hati untuk saling mengasihi Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa setiap doa-doa anak-Mu untuk keluarganya Tuhan, Engkau yang mendengarkannya. Dan kami percaya bahwa satu orang diselamatkan, maka seisi rumah akan diselamatkan. Itu juga terjadi atas keluarga Kak Eben, sehingga semua mereka boleh saling mengasihi satu sama lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kegiatan-kegiatan kami di minggu ini, bahkan minggu depan Tuhan, dan akan kembali berkumpul bersama-sama di waktu jam yang sama Tuhan. Kau memberkati Pastor Dedi yang mempersiapkan untuk pelayanan minggu depan juga Tuhan, Engkau rapi setiap kebenaran firman Tuhan yang disiapkan Tuhan, rapi Tuhan, sehingga saat penyampaian nanti Tuhan hanya boleh diberkati. Lebih syukur lagi ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami semua yang sudah hadir pada malam hari ini, Tuhan Engkau memberkati, sehingga setiap aktivitas kami, setiap pekerjaan apapun yang kami kerjakan saat ini, Tuhan tolong, baik dalam kantoran, baik dalam pendidikan, baik apapun pekerjaan yang kami kerjakan, Tuhan, melayani Tuhan dimanapun kami berada, Tuhan Engkau yang memberkati setiap kami, sehingga apapun yang kami kerjakan, yang kami lakukan, kami mau sesuai dengan kebenaran firman-Mu, mau kami mau lakukan untuk kemuliaan bagi nama firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini Tuhan, kami juga akan mengakhiri juga, bahkan kami akan beristirahat, maupun ada yang melanjutkan pekerjaan Tuhan. Engkau memberkati setiap kami semua, agar hidup kami terus memberkati satu sama lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Doakan harapan ucapan syukur kami akan mengakhiri ibadah kami pada malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan datang yang kedua kali menjemput kita sebagai orang yang setia dan percaya Tuhan. Amin.